Assalamualaikum. Halo, kali ini ya agak itu ya, nggak presisi. Kita kedatangan salah satu teman. Dia adalah delegasi Indonesia. Delegasi Indonesia. Iya kan UN ya? Iya kan? Bukan. Oh bukan. Ya nanti bahasa negara. Duta bahasa negara. Wah serius. Sosokan jadi diplomat bahasa ya. Diplomat bahasa. Jadi dia di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri ya. Pendidikan. Jadi ini nanti kita akan tanya-tanya juga soal apa itu sih BIPA atau bahasa Indonesia untuk penutur asing ya. Bagaimana bisa menjadi delegasi Indonesia di mata internasional yang kemudian semacam mengindonesiakan dunia seperti itu ya. Iya kan? Oke, nanti kita tanya-tanya. Oke, betul nggak apa-apa. Oke. Padahal dulu juga punya channel YouTube ya, tapi sekarang nggak aktif karena malu sudah tua. Ya, pokoknya banyak lah yang bisa diobrolin dari Mas Rio ini nanti. Kita akan coba tanya-tanya. Coba Mas untuk pengantar ya. Oke, baik. Selamat siang, sore, malam ya. Untuk viewernya Mas Uzair. Salam Pancasila. Assalamualaikum. Swastiastu. Salam kebajikan. Jadi gini. Baik. Ya. Oh ya, kenalan dulu ya. Nama saya Rio. Saya aktif sebagai pengajar BIPA atau pegiat BIPA. Tadi sudah jelaskan di awal bahwa BIPA itu adalah bahasa Indonesia bagi penutur asing. Jadi pengajaran bahasa Indonesia yang dikhususkan untuk orang asing. Apa itu Mas yang dilakukan oleh teman-teman BIPA di luar negeri? Sebenarnya tidak hanya di luar negeri ya. Kita bicara di Indonesia dulu. Jadi you face my face ya, nggak apa-apa. Kamera face. Kalau kita ngobrol biasa. Iya, berarti jadi sebelumnya itu program BIPA masih baru kalau untuk launching di luar negeri karena pemerintah Indonesia mencanangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Nah, sebelumnya sudah banyak terutama di lingkungan akademis, di kampus-kampus dari Jogja, Jember, Jakarta. Mereka punya lembaga bahasa yang mengajarkan BIPA. Pada awalnya dikhususkan untuk mahasiswa asing yang belajar ke Indonesia. Nah, namun sebelumnya mereka belajar bahasa Indonesia dulu. Nah, karena potensi yang besar, akhirnya pemerintah Indonesia melalui Badan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat program pengajaran BIPA di luar negeri. Begitu. Terus gimana ceritanya Saman kok bisa ketemu dengan program Kemendikbud itu, terus akhirnya memutuskan untuk ya kayaknya ini deh yang saya pilih untuk menjadi dalam tanda kutip pekerjaan saya. Kalau pekerjaan ya disebut pekerjaan karena kami itu bertugas by surat tugas. Jadi kalau ada panggilan siap tugas ke Timur Leste, siap tugas ke Thailand, kami harus siap. Masnya ini baru pulang fresh from. Iya, mengenai gosong. Baru berjemur di Timur Leste selama 3 bulan, ditugaskan di KBRI, di Kedutaan Republik Indonesia di Timur Leste, tepatnya di Pusat Budaya Indonesia. Jadi ketemu dengan apa? Nona. Mana? Senyorita. Iya, jadi seperti itu. Terus tolong diceritakan kesan pertama sampean berada di Timur Leste itu. Oh, tadi belum terjawab ya, tertarik ya. Tertarik dulu, baik. Ini awal ya, karena dulu itu sebenarnya motivasi saya awal masuk, saya guru sebenarnya di Jember, di Universitas Jember, mengambil jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada waktu itu semester Bahasa awal, dan Sastra Indonesia sedikit. Oh bisa banget. Apalagi yang akhir-akhir ini harus jurusan bahasa untuk mendaftar ya. Betul. Bahasa dan Sastra Indonesia sedikit. Wah bisa. Jadi dulu awalnya
tempat tinggal saya dulu di sekitar pusat bahasa UNED. Jadi di pusat bahasa UNED Language Center itu. Jadi pada waktu itu mungkin sekitar semester kedua, hujan-hujan, saya jalan ke kampus, tiba-tiba hujan, saya berteduh di pusat bahasa. Kemudian melihat banyak orang asing yang masuk. Akhirnya saya tertarik. Mereka sedang apa? Apakah mereka belajar? Ternyata ketika saya selidiki, mereka sedang belajar bahasa Indonesia. Nah, pada waktu ada program, ya, jadi banyak sekali mahasiswa asing. Nah, itu tertarik. Saya dengar dulu, oh iya, saya cek-cek di daftar mata kuliah ada namanya BIPA. Nah, itu yang awal mula membangkitkan Semangat. Iya, semangat. Ternyata juga kebetulan yang menjadi pengajar BIPA-nya juga dosen saya. Nah, akhirnya saya banyak mengorek informasi dari beliau. Wah, persyaratannya harus apa aja? Iya, apa sih BIPA? Belum persyaratan sih sebenarnya di UNED. Apa sih BIPA? Dan itu saya tertarik. Akhirnya dulu yang kuliah bahasa paling jadi guru di SD, di SMP, di SMA, paling gitu ya. Wah, akhirnya ada yang lebih. Kita bisa mengajar orang-orang asing. Nah, itu. Jadi langsung saja saya korek. Akhirnya ngambil mata kuliah dan Tuhan mengabulkan saya. Pada waktu itu saya mengikuti seleksi intern di kampus. Akhirnya saya dikirim ke Thailand untuk pertama kalinya. Oh iya, Thailand ya? Thailand dulu ya? Iya. Tapi sempat itu ya? Sempat, kalau yang Thailand dulu sempat di sana, Mas? Iya, sempat mengajar di Thailand itu tahun 2013. Ya, saya mengajar di Thailand dalam rangka KKPPL internasional juga. Tempatnya di Provinciala, di sekolahnya namanya Sutisat Witaya School. SMA? Itu secondary. Iya, jadi di SMP sana berarti ya? SMP SMA. Oh, SMP SMA. Jadi di sana itu ada program summer camp. Summer camp itu semacam apa ya? Kursus musim panas yang dilakukan di musim panas. Jadi mereka itu liburan, dalam rangka merisi liburan mereka belajar bahasa, belajar budaya dari negara lain. Nah, akhirnya kami pada waktu 6 orang dikirim ke sana, 3 dari FKIP Bahasa Indonesia dan 3 dari FKIP Bahasa Inggris. Nah, itu awal mulanya saya tertarik. Kirain kamu ke Thailand itu cuma magang gitu aja. Ya bisa dibilang magang. Ya Magang. bisa dibilang magang sebenarnya, tapi ya itu waduh, gila. Seberapa gila? Terima kasih Universitas Jember ya yang telah mengirim saya untuk pertama kalinya pengajaran BIPA. Universitas Jember. Ya, Kartonyo nomor janji. Oke. gitu. Ya. Lanjut. Tenang aja lah, santai aja. Maksudnya, ya Allah aja dulu cetas mudun itu kan pesawat lucu. Temenan nih cetas mudun. Tapi yo sudah berapa minggu sama di sana? Di mana? Di Indonesia. Di Indonesia sebenarnya bukan hitungan minggu, sudah 2 bulan. Oh, sudah. Ya 2 bulanan lah. Sudah Desember kemarin sampai di Jakarta langsung presentasi. Presentasi pertanggungjawaban di Bogor, tempatnya di Sentul ya. Ya wis. Oh ya, tadi saya kan tanya soal apa yang ada di benak Sampean gitu ketika pertama kali menginjakkan kaki. Kita tadi kan sempat bahas Timor Leste ya, tapi terus Anda flashback ke Thailand, tapi ya nggak apa-apa. Motivasi awalnya karena awalnya dari Thailand itu, terus akhirnya dia melanjutkan ke Timor Leste. Nah, ketika di Timor Leste pas waktu bulan apa itu Mas? September sampai Desember. September ya. Antara September itu di awal-awal pertama kali menginjakkan apa yang ada di Sampean tentang Timor Leste? Ya, sebenarnya kembali lagi. Kami tidak dikirim ke Timor Leste. Pada awalnya kami dikirim ke Thailand karena pengalaman saya mengajar di Thailand. Akhirnya saya dikirim ke Thailand pada awalnya. Itu mulai November. Tapi berhubung visa yang diajukan belum keluar, belum terbit. Akhirnya pada waktu itu Timor Leste membutuhkan dengan segera dari pihak
Badan Bahasa menghubungi saya, apa bersedia ditugaskan di Timur Leste? Ya mikir-mikir ya, saya dulu mikirnya Timur Leste itu negara yang ya tahu ya sejarahnya dengan Indonesia bagaimana, masih takut, masih rawan gitu ya istilahnya. Ya sempat was-was, tapi karena pada awal itu kami sudah tanda tangan kontrak, jadi akan siap apabila dikirimkan kemanapun. Kami sudah berjanji di kontrak itu, ya akhirnya kami menerima. Yang jadi masalah adalah stereotip yang dibangun, ya stereotip yang dibangun sama pemerintah lama. Iya, gitu nggak? Ya sebenarnya tayo apa? Ya, menurutmu persepsinya ya, akhirnya sebenarnya bukan stereotip, ya bisa juga kalau stereotip lama itu dibangun lagi. Tapi sebenarnya konflik itu hanya apa ya? Verbal, kemudian di media sosial begitu yang biasanya perang komen kan. Kalau coba lihat video di YouTube atau Instagram ada tentang Timor Leste pasti kan komen, padahal tidak seperti itu. Nah, salah satu tujuannya kami dikirim ke sana selain mengajarkan bahasa Indonesia juga untuk menghapus stigma terhadap Timor Leste, kemudian stigma Timor Leste terhadap Indonesia. Jadi konco Indonesia Timur Leste konco saklawase. Ya, nah, begitu. Itu loh maksudnya. Jadi maksud program ini yang paling mulia adalah itu. Jadi kedua belah negara dulu yang pernah punya masalah, kami kedua belah negara harus menghapuskan itu. Jadi membangun hubungan yang baik, relasi yang baik, dan saat ini pemerintah Indonesia banyak membantu Timur Leste melalui pembangunan SDM dan yang lain-lain, ekonomi dan lain-lain. Nah, salah satu SDM melalui program pengiriman pengajar BIPA. Jadi kami di sana membantu mahasiswa-mahasiswa, siswa-siswa di SMA, kemudian orang asing yang lain yang sedang tinggal di Timur Leste untuk belajar bahasa Indonesia. Outputnya mereka banyak. Jadi nomor satu, tujuan pertama mereka itu untuk belajar di internasional, nomor satu Indonesia. Nah itu jadi ketika kepikiran untuk belajar di internasional, yang pertama kali ada di pikiran mereka adalah Indonesia gitu. Iya benar, Indonesia sudah sangat familiar ya, walaupun kita pernah punya konflik di masa lalu, punya sejarah di masa lalu, tapi ya familiar karena setiap hari pun di Timur Leste itu budaya kita sangat dekat. Salah satunya mereka mengakses acara televisi itu juga dari Indonesia. Nah, jadi mereka belajar bahasa Indonesianya sebenarnya, walaupun tidak ada kami, mereka belajar bahasa Indonesia secara otodidak melalui televisi. Sebenarnya dulu ketika masih pemerintahan dengan Indonesia, bahasa Indonesia diajarkan di sekolah-sekolah. Ketika sudah lepas dari Indonesia sudah tidak ada lagi. Jadi yang diajarkan adalah bahasa mereka, official language-nya bahasa Tetun, bahasa mereka sendiri, kemudian sama bahasa Portugis. Jadi dua, semua di dunia pendidikan menggunakan bahasa Portugis, namun menyampaikannya dicampur. Terkadang menggunakan bahasa Tetun dan bahasa Portugis. Nah, yang ditanyakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu sebagai bahasa kerja. Jadi mereka menghitung juga masih menggunakan bahasa Indonesia 1, 2, 3, 4, 5 dan beberapa kosakata. Kalau masalah bisa tidak bisanya, generasi sebelum referendum tahun berapa itu? 99 ya, 98, 99 sampai 2002 itu masih bisa berbahasa Indonesia, tapi generasi setelah referendum itu paham kadang-kadang hanya secara pasif. Mereka mengerti tapi tidak bisa mengucapkan ya, karena politik bahasa mereka sudah meninggalkan bahasa Indonesia, namun hanya beberapa saja digunakan, tapi masih banyak istilah-istilah ya, terutama dalam menghitung, kemudian beberapa istilah juga ya, karena mereka konsumsi media mereka baik media sosial maupun yang mainstream, televisi itu juga koran masih ada tapi tidak penuh, hanya mereka menampilkan ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Portugis, bahasa Tetum, jadi ada bagian-bagian begitu yang ditampilkan. Tapi secara keseluruhan mereka setiap hari menggunakan bahasa Tetum. Iya. Dan formalnya biasanya dalam event-event tertentu itu menggunakan bahasa Portugis. Begitu. Saya pernah baca ya bahwa ada orang Jombang ataupun kalau
aku sebut langsung Gus Dur kan orang Jombang ya. Sorry, akhirnya agak punya identitas gitu vlog kita karena ini ditampilkan di Jombang ya. Sampai ketemu nggak dengan identitas Jombangisme di sana? Nah, itu yang saya cari selama ini, identitas Jombangisme itu malah menurut saya ya. Karena kalau di sana. Saya tidak terlalu melihat. Ya saya tidak tahu mungkin ya. Karena si kesibukan saya waktu itu tugas di KBRI. Ya KBRI, Pusat Budaya Indonesia. Jadi jarang sekali berinteraksi kecuali dengan orang Indonesia yang di lingkup KBRI di luar. Mungkin kalau ya memang tempat tinggal saya di Islamic Center di Jalan Alor, Kampung Alor ya. Itu banyak. Tapi saya tidak melihat itu ya. Saya tanya bagaimana yang di sini bagaimana Jombangismenya itu bagaimana ya Jombangisme ya. Tapi tidak terlalu terlihat menurut saya. Menurut saya, tapi saya tidak tahu, belum masuk karena saya tidak diskusi langsung dengan mereka. Itu yang saya sayangkan. Ya karena juga ya. Iya benar ya waktu ya benar. Itu yang belum saya. Tapi ada beberapa kok warga Jombang yang saya temui menikah di sana. Ketika saya yang komen di face akunmu itu ada perempuan ibu-ibu ya, iya ibu-ibu, iya benar. Itu asli Jombang ternyata menikah dengan orang sana. Tapi tidak tahu status warga negaraan. Masih banyak kok pernikahan silang gitu ya dulu karena mungkin budaya ya. Kenapa lelaki Timur Leste banyak memilih orang Indonesia? Kenapa? Ya satu, kalau kita melihat wilayah kita di sana itu ada budaya belis. Belis itu mahar dalam pernikahan. Mahar yang mahal. Nah, itu namanya belis. Jadi di sana mahar yang mahal. Jadi mahar yang mahal itu kalau mereka menikah dengan sesama orang Timur Leste, jadi mereka harus mengeluarkan banyak banyak cuan yang harus dikeluarkan. Bahkan di beberapa daerah itu sampai seharga 70 ekor kerbau. 70 ekor kerbau. Itu untuk sesama Timuris. Sesama Timur. Iya, jadi ketika mereka menikah dengan luar orang Timur Leste, terutama perempuannya ya, karena yang minta mahar itu perempuan, mereka akan berkurang, akan gugur kewajiban itu. Karena pihak keluarganya nggak terlalu. Iya, mengapa mereka banyak menikah itu salah satu, salah duanya ya karena warga Timur Leste itu banyak yang menempuh pendidikan di Indonesia untuk pendidikan tingginya. Jadi ketika mereka kembali istilahnya kecantol. Tresno sokong glibet. Iya benar, kecantol dan akhirnya kembali ke Timur Leste membawa apa istilahnya? Membawa cantolan. Oleh-oleh. Membawa cantolan. Oleh-oleh berupa istri. Iya benar itu. Iya, seperti itu. Wah, menarik sekali. Jadi gitu. Mungkin saya sendiri juga belum pernah menginjakkan kaki di Timur Leste dan juga belum bisa membayangkan gitu secara utuh bagaimana Timur Leste. Tapi saya juga pengen Mas Rio ini ngobrol gitu tentang misi. Boleh minum ya? Boleh. Aku taruh konsep. Apa? Visi misi. Nah. Visi misi pengajaran. Visi misi pengajaran bahasa Indonesia. Baik, jadi saya dikirim oleh pemerintah Indonesia di bawah Kemendikbud, badan bahasa yang menangani, dulu namanya PPSDK, Pusat Pengembangan Strategi Diplomasi Kebahasaan, sekarang sudah nomenklaturnya berubah jadi Pusbangling di bawah badan bahasa sekarang yang mengirimkan. Sebenarnya sama, cuma ganti nama saja, tapi fungsi dan tugasnya sama untuk pengiriman tenaga. Sebenarnya pemerintah Indonesia umumnya ya itu mencanangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, sebagai bahasa PBB. Kalau kita ketahui ada bahasa Prancis, Portugis, Arab, Cina, ya kan, dan yang lain itu. Nah, kita akan mensejarkan karena potensinya besar, terutama di Asia Tenggara sendiri.
Singapura, Malaysia, Brunei, Thailand Selatan, Indonesia, Filipina, sebagian Kamboja dicampur. Mereka menggunakan bahasa Melayu. Yang modern kan namanya bahasa Indonesia kan, ada bahasa Malaysia. Nah, tapi penutur bahasa Indonesia tuh paling banyak. Ya kan? Nah, karena paling banyak potensinya besar, apalagi kawasan mendukung. Nah, salah satunya itu. Jadi kami tidak hanya dikirimkan di Asia Tenggara, tapi di hampir semua benua, Afrika, Amerika, Eropa, kami dikirimkan ke sana. Ada misi diplomasi khusus? Iya, benar. Jadi misi diplomasinya kami diberikan gelar Duta Bahasa Negara. Duta Bahasa Negara, cuy. Ivan Lanin. Suhu kalau Pak Ivan Lanin itu suhu ya. Jadi Bapak Suhu Ivan Lanin. Ya, kalau saya itu masih banyak bahasa saya, walaupun Duta Bahasa Negara, saya mengakui masih banyak menggunakan campuran dari bahasa asing. Itu Duta Bahasa Twitter. Ya. Bapak Ivan. Kalau Bapak Suhu Pak Ivan Lanin itu, waduh, itu sudah master pencipta istilah-istilah Indonesia banget. Nggak tahu Ivan Lanin, nanti cari di Instagram atau Facebook ada Ivan Lanin. Iya, itu pinter orangnya, jadi sama bisa belajar. Ya, jadi kami kembali ya. Yeah. Jadi dikirim itu sebagai Duta Bahasa Negara, mengemban pengajaran penyebaran bahasa Indonesia di luar negeri yang berpotensi untuk sebagai bahasa internasional, dan juga mengajarkan budaya-budaya Indonesia semuanya. Jadi nanti efeknya banyak. Satu, selain sebagai bahasa internasional, kita mengundang orang ke Indonesia untuk studi, untuk belajar, kemudian untuk investasi, untuk yang paling untuk berwisata. Nah, itu yang di permukaan ya, dan masih banyak lagi fungsi-fungsinya. Dan itu sangat efektif ternyata. Digarisbawahi di permukaan. Ya. Ada yang di kedalaman berarti. Yang di kedalaman tidak ada. Tidak. Off kamera. Hanya kita ngobrol. Nanti off. Nah, jadi menyebarkan itu. Ya, jadi bagi teman-teman yang berminat harus disiapkan ini. Jadi harus berbahasa Indonesia ya, harus nanti tes dulu UKBI, uji kemahiran bahasa Indonesia. Itu setara kalau di bahasa Inggris punya TOEFL ya, kita punya UKBI. Jadi nanti di level tertentu kalian bisa mendaftarkan sebagai pengajar ya, dan menyebarkan budaya Indonesia semuanya, mulai kita menjelaskan di dunia internasional, toleransi, keberagaman suku, semuanya, makanan apapun. Jadi harus multi talent ya, multi talent. Kenapa? Satu, bisa nyanyi. Ya maksudnya dalam pembelajaran kita mengajak menyanyi. Anda belajar menyanyi? Loh, iya, menyanyi lagu-lagu Indonesia, kemudian lagu-lagu daerah, gamelan juga, kemudian tari-tarian. Yang pasti mereka paling suka kuliner. Nah, jadi saya sampai membuka kelas kuliner kemarin. Yang saya kenalkan kemarin itu dari Bali ya, ayam betutu, sambal mata, dan itu yang mereka sangat antusias. Pecel. Tidak sulit buatnya. Pecel itu. Pecel sulit banget. Ya mungkin Sambal betutu lebih sulit, Mas. Itu lebih mudah karena hanya kalau pecel kan itunya numbuk itu kan sulit kan. Capek jadi, mungkin. Ya, dan tidak ada alatnya. Jadi kami cari yang praktis, potong-potong sekiranya, karena di beberapa negara juga kan kalau Asia masih enak ya, bumbu masih sama. Kalau ditugaskan di Eropa, Amerika, bumbu aja sulit, harus mencari Asian market mungkin. Betul. Ya. Jadi dan itu mahal kan? Iya benar. Jadi mungkin kita harus bawa ya, tapi kan tidak asik kalau kita sudah bawa bumbu instan kan. Tinggal mereka kan biar tahu kalau Indonesia, tipikal makanan Indonesia itu rempah-rempahnya ini ya, itu ya, yang anti corona itu kan katanya. Iya. Wah, Bapak ini tertunda keberangkatannya gara-gara coronavirus COVID-19. Ya menunggu surat tugas lagi. Semoga cepat, tidak tahu kapan. Badan Bahasa segera ya. Soalnya sudah gabut ini. Iya, ini kawan sudah jalan. Tari juga sudah, jadi siap dikirimkan ke KBRI yang punya gamelan. Saya siap mengajar gamelan dan tari. Wah, ini Inggris, wow. Bapak Badan Bahasa saya tahu ya perjuangannya Mas Rio ini untuk belajar gamelan bener, karena saya tahu juga dia dulu itu aktivis di Reok, Pak. Kalau mau juga bisa loh dia bawa
Bawa reok ya. Ratusan reok. Dadak merak ya. Ya Bisa. kemarin sempat Ada ditanya. ide, ya. Loh, kemarin sempat ditanya loh. Mas kira-kira bagaimana ya mendatangkan reok? Wah. Ya saya kemarin ditanya Oh, begitu betul. kan salah satunya. Terus saya mikir, terus kemarin ada memang dari Ponorogo tapi tidak gamelan full, jadi menggunakan MP3. Terus dipaket, dadak meraknya itu dipaket. Ya memang kalau masuk ke beberapa negara agak sulit ya karena berhubungan dengan satwa itu. Betul. Nah, itu Meskipun jadi- mati. Iya benar. Jadi harus ada spesial apa ya? Apalagi posisi sekarang Agreement. corona. Iya benar, corona ini yang aduh Ya semoga Allah, corona. badai semoga lekas berlalu. Kan Indonesia kan semulus itu, corona aja jadi lagu. Iya Banyuwangi itu kan. Komunitas janda merana. Ya Allah. Ya seperti itu ya wes. Mungkin mau ada yang diceritakan lagi mungkin untuk soal. Jadi gini, vlog ini ditujukan untuk teman-teman grup di followan kerja dan sekitarnya. Nah, grup itu berisi orang-orang dengan lulusan SMA, lulusan SMP, lulusan kuliah juga, tapi lulusan S1 juga, tapi belum punya pekerjaan gitu. Banyak sekali sebab di situ. Kenapa kok mereka nggak dapat pekerjaan? Nah, salah satu yang menjadi daya tarik utama seseorang untuk bisa menjadi duta bahasa adalah gaji. Boleh tahu nggak kira-kira kalau di Timur Leste khususnya Iya. gajinya berapa? Sampai berapa? Kalau masalah gaji itu off the record. Off the Tidak record, ya? boleh di Memang nggak iya, boleh. Tidak Ada boleh. kesepakatan Iya, gitu? memang tidak boleh. Tapi 2 digit? Tidak, jangan bertanya ya. Jadi kalau kami bukan gaji ya sebenarnya, itu bukan gaji untuk kami. Jadi karena kami bukan pegawai di bawah Kemendikbud, jadi tugas kami itu by surat tugas. Status kepegawaian juga bukan pegawai. Jadi ketika dapat surat tugas kita berangkat begitu. Ya, jadi ya itu bukan gaji sebenarnya, uang apa ya, biaya hidup kita hidup. Ya biaya hidup yang di sana meliputi apartemen, akomodasi semuanya. Ya Kalau di euro kan berarti wow. Ya kalau misalkan di Eropa kan sebenarnya bukan masalah gajinya sih kalau saya. Betul. I know enggak. Ini kan salah satu daya tarik aja. Ya kalau berminat. Kalau teman-teman kan daripada jadi ya bukan berarti mendiskreditkan TKW enggak. Pada dasarnya saya juga TKI, tenaga kerja Indonesia. Tenaga kerja di luar negeri. Tapi di bawah KBRI. Betul. Dari bawah KBRI. Nah, terus apakah juga ada Mas kalau di sana pembantu rumah tangga yang dari Indonesia? Kalau setahu saya pekerjaan tidak ada kalau di Timur Leste ya. Dari Indonesia. Jadi tingkat kesejahteraan Timur Leste itu masih di bawah Indonesia jauh. Jadi orang Indonesia yang di sana bekerja di sana rata-rata itu satu BUMN banyak yang membuka cabang di sana. Seperti Telkomsel, kemudian Pertamina. Oke, Pertamini. Bank itu ada 2, BRI dan Mandiri. Mandiri. Itu mereka sudah masuk dan masih banyak, masih ada beberapa BUMN yang di sana. Ya, jadi mereka bekerja di sektor resmi. Kemudian ada beberapa perusahaan seperti Unilever, Indofood dan lain sebagainya juga membuka. Jadi mereka di sana sebagai manajer atau apa, kemudian baru yang bekerja yang di bawahnya itu orang lokal. Kemudian juga banyak di sana yang membuka rumah makan. Itu banyak dari Indonesia. Dan yang paling enak memang dari Indonesia. Kalau menurut saya di sana apa ya? Nggak enak. Ya Indonesia itu yang paling banyak cici-cici koko-koko dari Surabaya itu yang, dan tapi harganya tahu, saya makan bakso satu mangkok $7. $7 hitung aja kali 5, 14.000 setengah kali $7 berapa itu satu mangkok itu. Ya Bakso 80 lah ya? 90-an ribu, Ya. 100 ribu, hampir 100 ribu, $7 hampir 100 ribuan bakso satu mangkok itu. Nah itu kesempatan sih, tapi pengurusannya ya kalau yang saya nggak tahu ya kalau sektor seperti itu. Yang saya tahu itu kalau mau buka di sana harus punya izin perusahaan, jadi mereka harus semacam perusahaan gitu. Meskipun cuma rumah makan iya pinggir jalan. Benar. Ada rumah makan pinggir jalan? Ada
Ada, tapi ya besar sih, nggak kecil-kecil gitu. Ya karena banyak tadi pernikahan silang kemudian mereka, tapi perizinannya ya agak ketat. Masalah tenaga kerja juga begitu, jadi harus berapa misalnya supervisor, manager, tapi juga harus menggunakan tenaga kerja lokal. Kewajibannya itu. Iya. Jadi kalau peluang kuliner besar sekali di Timor Leste. Jadi bisa jadi maksudnya ada kemungkinan potensi pasar gitu di Timor Leste kalau memang teman-teman mau dan sanggup untuk fight, ya monggo silakan. Teman-teman yang udah desperate ya di Indonesia ya monggo bisa mengeksporkan diri ke luar negeri. Ya haruslah, seperti Thailand itu kan rumah makan Thailand kan sekarang kalau kita keluar di mana-mana Thai food. Kalau Jepang sudah lama kan Japanese food. Korea juga baru mulai sudah hits. Thailand itu sama Vietnam sekarang sudah emerging banget kan. Mereka sudah buka cabang di hampir salah satu strategi diplomasi ya. Nah, benar namanya gastrodiplomasi. Gastrodiplomasi. Ya, diplomasi perut lambung. Diplomasi kuliner itu sangat penting sekali. Itu yang saya lakukan juga di sana. Jadi masak-masak. Kalau saya dikirim lagi nih, saya sudah punya pikiran. Saya akan membuka kelas tentang jamu. Ya, jadi akan mengenalkan jamu. Seberapa dalam Anda sudah belajar jamu? Ya, karena kebutuhan ya. Akhirnya ya belajar. Karena akhir-akhir ini kan banyak ya, mau tidak mau kita harus belajar jamu kan. Sebagai penangkal corona kan yang lagi booming. Betul. Nah, enggak, kalau saya memang ada usulan kemarin. Nah, saya tidak tahu selain ini ditempatkan di negara manapun, yang pasti gamelan sudah siap. Yang pasti gamelan sudah siap, tari sudah siap, dan yang baru ini saya akan membawa jamu ke dunia internasional untuk mengenalkan rempah-rempahnya. Ya semoga nanti di negara selanjutnya, entah negara apa itu, tersedia bahan-bahannya. Jadi tidak sulit. Kalau di Eropa harus di Asian market, kadang-kadang tidak ada kan bahannya. Masa nanam sendiri mas, nggak bisa. Nanam di tempat salju ya. Ya enggak kan ini rooftop kan, rooftop hidroponik. Ya. Di Jepang bisa aja kan, kalau mau bisa aja. Kalau mau join program seperti yang kami lakukan sebagai duta bahasa negara, syarat yang paling fundamental harus punya pengalaman mengajar BIPA sebelumnya. Sekarang lebih khusus lagi karena harus lulusan kebahasaan, ya, boleh sastra, boleh bahasa, ya, boleh pendidikan bahasa, yang penting berbau bahasa, entah apapun itu. Bentar, kalau mereka jadi pengajar BIPA harus dapat pengalaman BIPA. Apa itu pengalaman BIPA? Jadi di Indonesia harus pernah mengajar BIPA. Harus pernah mengajar BIPA. Orang asing. Iya benar. Bahasa Indonesia dalam kurun waktu tertentu. Orang asing yang ada di Indonesia? Iya benar. Jadi kita sudah di sini sudah sebagai pengajar dan pegiat. Sebelumnya saya di Universitas Jember dan juga private kepada beberapa mahasiswa di sana dan di Thailand, dan itu sudah cukup untuk pengalaman saya mengajukan diri sebagai pengajar. Itu berapa bulan itu mas? Berapa tahun? Lama menurut saya. Private-nya? Apa? Private sama ke... Private-nya juga lama, itu yang lebih lama saya malah privat daripada. Jadi ada beberapa mahasiswa yang datang ke kosan saya waktu di Jember, ya cari cuan, iya benar, cari kebanyakan Thailand memang. Bapak ini asli Jombang loh, bukan asli Jember. Oh iya, aku asli wong Jombang. Semombitau mantap. Jombang, pelosok kerap mantap. Aku asli wong Jombang. Ya gitu. Terus lanjut. Nah itu jadi apa namanya? Itu ya, jadi harus punya background menjadi pengajar BIPA. Nanti sekarang bukan dipersulit, agak diruncingkan lagi. Jadi nanti kalian yang berminat sudah bisa menentukan negara mana. Misalnya menginginkan Perancis, kalian harus punya tes bahasa Perancis, itu wajib. Misalnya menginginkan di negara-negara Jazirah Arab, ya harus bisa bahasa Arab. Misalnya Timur Leste pun harus bisa dikit-dikit. Jadi mau tidak mau harus belajar bahasa di sana. Sama ketika kemarin Timur Leste. Nah itu begini, kalau saya dulu itu angkatan kami dulu itu tidak spesifik bahasa tertentu. 2 tahun belakangan ini menggunakan spesifik bahasa. Karena pengen memang benar-benar qualified dan iya benar. Jadi untuk mengajarkan bahasa itu kita juga harus tahu bahasa ibu mereka kan. Jadi mereka banyak yang beranggapan ini salah sebenarnya, anggapan ini. Bisa mengajar BIPA harus bisa bahasa Inggris, tidak harus. Ya. Saya beberapa kali bertemu orang Korea, mengajar orang Korea.
mereka tidak bisa sama sekali bahasa Inggris, sama sekali. Saya bingung, nggak bisa Hangul, nggak bisa bahasa Korea gimana ya, banyak menggunakan bahasa. Nah itu pentingnya, jadi harus menguasai ya, mau tidak mau harus sedikit-sedikit instruksi dalam bahasa Korea, mempersiapkan. Oh hari ini misalnya pembelajaran tentang kata sapaan, kita browsing lah ya, googling. Iya apa itu sekarang banyak membantu kok. Makanya jadi pemahaman bahasa dan budaya negara yang akan kita tuju itu harus, ya sekarang harus tahu kita untuk survive di sana. Ya memang sih kalau kita ngomong bahasa Inggris kan universal kan, nah itu mungkin mutlak ya, sudah mutlak, tapi tidak harus kan. Ini yang harus menjadi ya harus bisa bahasa Inggris, tidak harus. Kalau Anda bisa bahasa Belanda kenapa tidak? Nanti bisa dikirim ke Belanda. Nggak perlu bahasa Inggris, tapi bahasa Belanda. Bisa dikirim ke itu apa, Suriname juga. Suriname bahasa Jawa cuy. Di Suriname juga. Iya, di Suriname itu kalau nggak salah itu harus lulusan sastra Belanda. Kalau nggak salah ya ini dia sastra Belanda, bahasa Jawa, gamelan, kemudian wayang. Bukan. Kalau info terakhir bisa ngukir. itu yang karena permintaan beberapa kedutaan itu berbeda-beda. Ada spesifiknya. Di Inggris harus bisa gamelan, bisa tari klasik, harus ya kalau ya itu ya. Tadi ya harus pernah mengajar bahasa Indonesia untuk orang asing yang di Indonesia dan budaya tadi. Nah ini kalian harus punya entitas loh ya. Bisa nari nggak? Bisa apa? Itu penting. Ya karena Indonesia meskipun sekedar bisa atau gimana? Iya kan bisa yang diajarkan. Bisa yang diajarkan. Otomatis kalian ketika ngajar juga belajar. Iya benar. Jadi nanti belajar sendiri. Indonesia itu apa ya? Powerhouse, apa istilahnya itu adidaya di bidang budaya ya kan, ya kita keunggulan kita itu, jadi itu yang harus kita bawa ke luar negeri. Orang-orang belajar bahasa Korea saat ini kan enak, mereka promosi tanpa promosi berat-berat seperti Indonesia dengan bidang entertainmentnya, Korean Wave, K-pop dan K-drama itu kan. Anak muda-muda sekarang tanpa disuruh mereka sudah belajar bahasa Korea, bahkan aksara Jawa aja nggak bisa, Hangul bisa. Itu loh kehebatan Korea untuk menebarkan budaya dan bahasanya. Nah Indonesia apa ya, kita kenalkan pariwisata terutama budaya. Jadi dalam menari pun kita juga bisa belajar budaya loh ya. Misalnya gerakan tangannya ke kanan ke kiri maju 2 langkah, itu kita bahasa. Juga ya mengajarkan bahasa juga. Jadi segala sesuatu yang kita bisa sebarkan untuk membelajarkan mereka dalam berbahasa melalui budaya, ya kenapa tidak, harus dimanfaatkan media itu. Begitu. Jadi nanti setiap tahun itu ada pengumumannya ya. Kemarin sudah, ini terakhir Maret ya, tanggal berapa saya lupa. Terakhirnya itu ada. Itu jadi setiap tahun ada rekrutmen. Ada di timelineku guys. Jadi rekrutmennya ya. Saya share di timeline saya Facebook, monggo ditingali. Jadi rekrutmennya nanti bisa itu ya. Kita mohon doanya semua, kita harus bangga bahasa kita. Nanti kalian enak ya kalau kalian ke luar negeri tidak perlu bahasa Inggris. Iya benar. Nanti kalau sudah internasional. Atas jasa-jasa duta bahasa negara ini. Oh ya, kami semuanya tidak hanya ya, semuanya harus, semua elemen kan, bukan kami kan istilahnya sebagai ujung tombak. Iya. Tapi kan dukungannya kan juga dari yang semuanya. Yang dapat mandat khusus. Nah itu, jadi itu nanti, dan pendidikan kita kan mulai dilirik kan, orang-orang asing sudah banyak yang belajar, jadi pendidikan kita dilirik loh, jangan minder, harus belajar di Eropa. Sekarang di Indonesia kalau dulu kan mereka belajar budaya, bahkan di bidang sosial, sains, kemudian medicine, kedokteran sudah banyak yang medicine. Iya, kedokteran juga itu mereka banyak yang datang ke Indonesia untuk belajar itu. Jadi mindsetnya bukan Eropa Amerika, Indonesia dilirik. Nah kesempatan kita juga mengenalkan bahasa Indonesia. Begitu. Kalau misalkan ada orang yang pengen menurut Samen ya, ketika Samen hari ini kan dalam tanda kutip tadi ya, jadi ujung tombak awal untuk masuk diplomasinya di bidang budaya, bahasa dan lain sebagainya itu, apa yang bisa teman-teman ini support ke Samen secara khusus? Mungkin
Cuman sekarang sedang membutuhkan apa? Oh iya, saya senang sekali ya. Iya. Ngomong. Kalau kalian punya info-info apa, misalnya punya cerita rakyat atau apa, kemudian punya apa yang mungkin bisa, terutama dalam bidang budaya. By riset atau by penutur, by mitos atau by apa? Bukan hanya by riset sih, mungkin ada yang saya itu kalau ingin apa namanya istilahnya saya bolehlah belajar ke suhu-suhu ya. Mungkin ada yang punya potensi apa, terutama Jombang ini. Saya ingin sekali. Kalau saya kemarin lihat tari topeng Klono itu, tari topeng Klono yang di situ. Iya, karena saya melihat kemarin ada senior saya itu di Italia, beliau membawa topeng Bali, topeng Jauk manis itu. Jadi ada beberapa karakter, saya ingin sekali ya, mungkin di tugas selanjutnya adik saya juga penari itu yang kemarin itu kan, jadi saya belajar banyak dari adik saya. Nah ini mungkin ada yang suka rela meminjamkan menghibahkan topeng dan ditinggal di sana. Bu Bupati, tolong. Saya sangat senang sekali. Ini topeng jadi dhuwur. Ya replika. Iya lah, nggak apa-apa. Tapi otentik yang buat ya, itu. saya ingin sekali membawa Jombang ke sana. Ya melalui tari topeng itu. Mungkin tugas ya, dalam tugas selanjutnya ini saya akan mengajarkan tari topeng jadi itu. Ya semoga aja terrealisasi. Amin, ya, amin, semoga. Itu soalnya ya tahu sendiri kan Jombang kayak gimana mas. Ya enggak lah, harus optimis. Teman-teman ini soalnya teman-teman budaya ini sudah bergerilya ya, saya salut banget itu kegiatannya mereka itu sendiri, keren pokoknya. Gimana itu? Ya kalau lihat di Jombang itu sepertinya saya senang ya, walaupun tidak kenal saya suka add di Facebook. Saya sering melihat itu, tapi bangga gitu walaupun mereka sendiri berjuang sendiri. Ada banyak seniman, banyak budayawan yang di Jombang itu memang fight dengan dirinya sendiri tanpa dukungan siapapun, tanpa dukungan pemerintah daerah pun. Ya mungkin kedepannya lebih bagus lah, harus ciri khas itu harus ditampilkan ya, apalagi di dunia internasional. Kita punya embrio budaya kan tadi sudah disebutkan, Kemendikbud sudah menyebutkan bahwa kita itu adidaya di bidang budaya. Jadi masing-masing daerah itu punya keunikan masing-masing yang harus ditonjolkan sebagai. Bukan narsis ya mas, bukan ya? Bukan, loh ini Jombang ya, ini Jombang. Oh, boletan, remo bolet, terus apa itu namanya, besutan, ludruk, jula-juli Jombangan. Tapi kan ada beberapa pertunjukan itu yang memang tidak sembarangan ditampilkan. Menurut Samen sebagai apa ya, pengkampanye kebudayaan lah. Penikmat ya. Kalau Sisi sekarang penikmat. Oke. Hari ini di Jombang sebagai penikmat, tapi nantinya kan sebagai paling nggak saya bisa promosi lah. Betul. Ya. Saya soalnya jare wong Jombang ku kecap, seneng ngecap ya. Ya memang dari dulu saya seneng kalau membicarakan ini promosi, ketemu orang asing. Harus kita punya ini, saya seneng sekali. Itu wis gak dibayar pun gelem aku. Lek kon promosi. Jadi ada memang beberapa memang yang sakral, seharusnya tidak, kita harus menjaga orisinalitas. Benar. Bahkan kalau kita mengacu pada Bali ada beberapa tari sakral karena mereka seni yang dikomersilkan akhirnya ditarikan. Akhirnya orang-orang rohaniawan, budayawan lokal itu merasa kok tidak ada ajinya. Itu kan metaksu istilahnya. Ada karismanya tersendiri, seharusnya itu hanya ditarikan di wilayah tertentu. Mungkin kita bisa memodifikasi, tapi tidak plek-teplek apa istilahnya ya. Karena itu mungkin ada nilai sakral yang tetap kita menjaga di lingkungan itu, tapi tidak untuk dikomersialisasikan. Jadi ada versi yang memang khusus dibuat untuk sifat-sifat kampanye seperti itu. Pasti akan ada orang-orang yang juga penasaran ketika memang kampanye itu sudah disampaikan ya. Iya benar. Terus akan ada orang-orang yang enggak loh mas, ini aslinya nggak kayak gini, ada loh yang asli tapi kita khusus di bulan depan misalkan di kejadian-kejadian atau begini misalnya. Mungkin ya ini punya ide ya,
Halo Dekajo kemarin habis rapat kerja ya, tolong. Oh, DKJ hidup ya. Wih, keren. Keren lah, aku mulai nang Jombang iki seneng ngepingin nonton Dekajo halo. Anda anggotanya ya? Oh, bukan. Saya cuma haters. Bukan, jadi menjual sesuatu itu sebenarnya nggak etis ya. Kalau seniman murni kan biasanya harus mereka belajar dengan apa. Tapi kan kalau dibenturkan dengan kepentingan beberapa akhir ini kan tujuannya kan cuan gitu kan, yang cuan. Nah itu kadang-kadang juga menjaga mati kalau gitu kan. Ada beberapa yang ingin menjaga itu, tapi di sisi lain juga ada semangat diplomasi itu yang dilematisnya itu kalau nggak ada terhenti di situ akan mati. Nah sebenarnya ini tabrakan, ya kan. Tapi ada sih beberapa itu. Kalau kita melihat di Banyuwangi itu ada festival apa namanya sebagai cikal bakal gandrung, ada sebelang. Nah sebelang itu kan ritual kan. Nah ini untuk musim-musim corona ini cocok ini. Jadi untuk bersih desa, untuk wabah penyakit pagebluk. Nah itu hanya kenduran itu apa? Jadi untuk ditarikan di wilayah tertentu. Di misalnya Sebelang Olesari itu ada ritual ada di sana. Jadi sekalian, nah itu kan terjaga tradisi di situ, orang-orang datang untuk melihat, bukan dalam rangka ya itu memang komersil sih. Tapi saya salut tuh kenduran, ngenyek kenduran. Mantap kenduran. Yang saya amati, wong benyok krono duren. Ora, saya amati itu apa namanya? Beberapa daerah itu mencontoh konsep ini. Ya, Kediri. Terus ada di Jember juga. Betul. Jember mulai nyontoh. Iya, ada beberapa, terus mana itu ada kok pokoknya pesta durian bareng ya, karena panen raya itu kan konsepnya dari Jombang. Yang nggak tahu ya Jombang ini orisinal atau mengadopsi dari orisinal ya. Saya nggak tahu juga. Ya saya belum belum tahu, tapi akhir-akhir ini banyak wilayah-wilayah lain yang mulai mencontoh. Contohnya JFC ya wis. Dibenci setengah mati tapi hampir seluruh Indonesia Raya sekarang kalau karnaval tidak punya itu, ikut-ikut semua. Nah itu contohnya JFC LA Jember Fashion Carnival. Jadi wong-wongnya nggak punya keorisinalitasan gitu loh, seharusnya ada yang. Nah kalau misalkan kenduren dirasa orisinal ya mungkin ditambahi opo kayak misalnya kayak tarian topeng jadi dur itu coba dipresentasikan di sana. Bu ya kalau masalah budaya kok aku itu kiblatnya itu saat ini Banyuwangi banget gitu loh. Kalau masalah budaya karena orisinal ya Mas. Hampir iya ya memang keosingan mereka itu ya karena sering tampilkan iya, juga ya di sisi lainnya mereka yang aliran naturalis tidak setuju sebenarnya. Jadi mereka menginginkan seni itu ya seni, jangan dikomersialisasi. Tapi di sisi lain dengan adanya itu sekarang masuk apa program nasional kan untuk pariwisata. Bahkan bandara sama disebut Pak. Iya banyak yang langsung promosikan. Nah itu karena orisinalitas itu dan tidak malu gitu loh. Masing-masing apa namanya daerah, masing-masing sekolah itu mengembangkan, bahkan di depan-depan sekolah ada lambang gandrung. Jadi memang itu dari SD mereka juga sudah iya ya karena banyak event yang mendukung. Enggak karena itu ya by project ya. Ya kalau by project ya ada lah, siapa EU-nya? Oh gak. Nyuwun ngapunten. Enggak saya aku enggak mikir gitunya. Yang penting keberlangsungannya. Sakarep sing golek project itu sakarep. Wis pokok ini hanya sebagai seorang penikmat, saya seorangnya seneng banget betul. Segala sesuatu yang berbau seni. Ini dari BIPA nang seni. Enggak apa-apa. Ya aku cuma suka banget karena 7 tahun hidup di Jember itu banyak liku-likunya dulu, ditarik nang A, ditarik nang B, jadi walah wong golek duit ngene. Golek duit kabeh wong-wong. Tapi saya salut dengan orang-orang yang memang berjuang untuk pasti itu, kelihatan ya Mas. Iya benar. Jadi keren. Pemain Jombang ya. Aku bayangno nang ada hibah. Mungkin kementerian yang masuk ke Jombang. Ya bukan hanya kementerian, mungkin Jombang sendiri. Masalah gamelan, ayolah di Karawitan Jombangan kita punya basis-basisnya kan selama ini hanya di basis sendiri di Jombang kan daerah agraris kan, Jombang Utara,
Jombang Selatan, iya kan hanya hidup daerah agraris, mungkin bisa lebih diitukan lagi gitu. Pusatkan ke kota gitu, biar dapat exposure medianya. Bener, jadi muatan lokal itu ya Jombang banget, Jombang banget gitu loh Ben. Ya opo carane mengenalkan, waduh keren. Ya ini hanya saran dari seorang penikmat. Aku mau opo to mek seneng, pancen ngomong seni budaya ini sewenang nonton. Dan saya nggak tahu ya, mungkin ada yang saya tahu itu nang Jombang itu saiki beberapa tahun pulang ke Jombang. Sing paling gitu ki dangdutan. Dangdut everywhere. Mosok nang event Jombang iki dangdut. Nah itu yang mosok saya main ikut ayolah yang tradisi band tadi apa ya? Kan kembali lagi kan gitu. Susah dapat penontonnya, Mas. Ya makanya harus dibudayakan mulai muatan lokal. Muatan lokal itu ya. Mulai dari SD kan Mas berarti kan? Iya benar, ada. Mungkin nanti ada festival apa yang Jombangan banget. Jadi ada tari bolet ini wong Jombang gak iso gak jane. Jadi harus diajarkan boletan, remo boletan. Kemudian teater tradisi kita ada besutan, ada ludruk, akeh sing gak iso kan. Kemarin sempat ada festival itu mandek ya iki. Festival ludruk. Kan by project Mas. Oh iya ya, makanya mandek. Kan Ya. bukan by program tapi by project. Nah, itu Jadi saya bisa lihat duitnya dulu berapa, habis itu kita pikirkan apa kegiatannya. ya nggak tahu, semoga budaya itu jadi apa ya, budaya bukan berarti itu loh ya, jadi wong Jombang merasa memiliki Jombangnya dengan segala identitasnya semua kan ya kabeh lah saawa-awa iki darah getene iki ijo abang lho. Oh aku wong Jombang apa ciri khasnya, oh gawe ngene ora isin aja impor kabeh dangdutan everywhere. Ya dangdut ya budaya sih. Patrol itu juga kalau menurut saya itu budaya pesisir kan. Dari budaya pesisir yang di Jember juga punya patrol, tapi instrumennya beda. Kalau yang saya lihat patrol Jombang itu lebih sebelum merame di Jombang. Saya melihatnya Sidoarjo dulu. Itu semi modern karena ada beberapa alat marching band yang digunakan. Tapi akhirnya kembali lagi ya. Mungkin selera ya. Patrol yang nuansanya dangdut terusan. Coba bangun, walaupun baru kan nggak masalah kan, bangun yang benar-benar tradisi, dibuat tradisi tapi sing modern gitu loh, dengan gerakan-gerakan. Di Bali itu ada patrol juga nggak? Di Bali bukan patrol sih, yang Balai Ganjur. Balai Ganjur di Bali itu mereka keliling bawah itu kan tradisi kan kita juga banyak alat musik itu di Bali loh, nggak selamanya bener alatnya tradisional tapi berkembang terus. Musik-musiknya pakem-pakemnya Balai Ganjur ini kan apik ngono, jogetnya gak dangdutan kok risih ngono ya, menonton wong kudungan marun joget-joget, aduh ya apa rasanya. Dan di endorse pemerintah, makanya rek ojo lah, ayolah kembali sebagai penikmat ini balik ke itulah ya, nggak apa-apa sih. Tapi kalau dalam kacamata saya budaya itu lebih dibutuhkan lagi ya ini sebagai orang yang senang melihat penikmat saja. Karena Anda ini sosok yang penting hari ini Mas untuk Indonesia ya, dalam arti lo ya beneran loh. Ojo ngomong ngono lah. Enggak, maksudnya kalau memang bapak senior mau memang ngasih dalam tanda kutip jangan atau mungkin pengetahuan ke Mas Rio terbuka kok. Dia mau kok diundang sama bapak-bapak sekalian yang di sono, yang mau ngobrol terbuka. Tapi masalahnya orang-orang zaman dulu juga kalau diajak ngobrol kayak gini, ya seperti open minded lah harus. Ya sudah cukup, kita akan lanjutkan off the record dengan banyak hal yang akan kita ceritakan. Soalnya sudah lama nggak ketemu juga. Sebelumnya saya akan mengajarkan ya, ini bukan kampanye, tapi harus literasi ya. Ini karena saya pengajar BIPA juga harus jadi mencerna informasi itu harus asbabul nuzul, asal usulnya tuh harus tahu jelas, ojo langsung nyebar. Ini kampanye, salam literasi ya, harus literasi, jangan percaya senengannya harus baca. Oke, ya, salam literasi. Salam literasi.